Tapi ini adalah gerakan untuk membangunkan kembali gitu kan spirit kampus sebagai agen dari perubahan. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan saya. Saat ini saya kembali sedang bersama seorang tokoh dari Bandung yang dikenal sangat kritis dan sangat vokal. Beliau seorang pemerhati politik dan kebangsaan, Bapak Rizal Fadilah. Apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah Pak Rahman. Teman-teman, saya mau informasikan beliau ini sudah terlibat banyak sekali dalam aksi pergerakan ya Pak. Misalnya ke petisi 100. Terus apa lagi tuh? For asli. For asli. Nah, sekarang beliau ini, makanya saya tarik ke sini, beliau baru aja selesai rapat dengan alumni dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Ada UI, ada IPB, ada UGM, ada Unair juga ya Pak ya, ada Unpad juga. Pokoknya semua perguruan tinggi ternama di Indonesia, swasta maupun negeri, alumninya tadi berkumpul di salah satu di restoran di Jakarta ini. Saya nggak bisa sebutkan namanya, takut iklan. Milik alumni juga. Milik alumni ya, juga. Iya, tapi saya nggak berani sebutkan namanya. Tapi sangka iklan. Tapi kalau dia bayar nggak apa-apa saya sebutin namanya. Gak bayar sih ya. Karena kita nggak ngomong. Iya. Pokoknya beliau ini dengan para alumni dari sejumlah perguruan tinggi, kira-kira ada 20 orang lebih tadi Pak ya? 30-an itu baru saja membentuk yang disebut Ikatan Alumni Perguruan Tinggi, Ikatan Alumni Ikatan Kampus Seluruh Indonesia atau IAKSI. Selain ada beliau, juga ada nama Ibu Fahira Idris, ada nama Yumhur Hidayat, dan juga ada beberapa tokoh lain. Nah, kita mau berbincang nih dengan Pak Rizal karena beliau didaulat menjadi penasehat, salah satu penasehat bersama Pak Yumhur Hidayat. Karena kalau teman-teman perhatikan dunia politik kita, terutama menjelang Pilpres itu, dunia kampus sudah mulai bergerak ya Pak ya, meskipun hanya dalam bentuk statement. Mereka mengkritisi dinasti politiknya Pak Jokowi, dan bahkan juga ketika terjadi gugatan terhadap Pilpres, mereka mengajukan omnibus cure ke Mahkamah Konstitusi. Cuman memang setelah ada pengumuman dari dari KPU bahwa pemenang Pilpres adalah Prabowo Gibran, kayaknya dunia kampus ini mulai agak redup lagi ya Pak ya. Nah, meskipun sebetulnya riak-riak mereka tuh karena prihatin terhadap kondisi bangsa itu masih ada. Nah, itu dibuktikan dengan kumpulnya mereka di sini dan membentuk aksi tersebut. Tapi kita mau berbincang dengan Pak Rizal, sebetulnya kenapa sih membentuk ini gitu? Kita mau tahu lebih detailnya dan nanti kedepannya bagaimana. Pak Rizal bisa diceritakan? Ya kan ini kelanjutan dari fenomena sebenarnya geliat kampus, gitu kan, seperti yang tadi disinggung Pak Rohman. Ada amicus curiae gitu ya, seperti itu, sahabat pengadilan ya, untuk memberi pengaruh suara masyarakat, suara kampus terhadap hukum, dan gitu. Itu sudah langkah maju, walaupun tadi ujungnya kondisinya seperti ini. Tapi ini adalah gerakan untuk membangunkan kembali gitu kan spirit kampus sebagai agen dari perubahan. Kan ketika mati mahasiswa, memang dimatikan mahasiswa itu oleh pemerintah. Bayangkan organisasi seperti BEM-nya saja masa jabatannya cuma setahun. Bagaimana terjadi penokohan di kalangan aktivis mahasiswa gitu kan, sebentar selesai program. Belum lagi dengan fasilitasi, gitu kan, yang menyebabkan mahasiswa tidak mampu seperti dahulu, gitu kan, melakukan aksinya. Nah, di tengah kondisi begitu, gitu kan muncul guru besar, gitu kan, melakukan, dan termasuk tadi amicus curiae, gitu kan, guru besar, ada forum guru besar di Unpad, di UGM, di berbagai kampus kan, UI itu guru besar sudah mulai
Nah, sekarang yang lebih besar ruangnya alumni. Betul. Gitu, Pak. Sehingga alumni itu sebenarnya bisa ke mahasiswa, bisa juga punya akses ke guru besar atau ke jabatan-jabatan yang ada di kampus. Iya, gitu, Pak, sebentar. Karena sebetulnya juga rektor, dekan, semuanya kan sebetulnya juga sekarang berada dalam tekanan ya. Karena kalau nggak salah rektor itu sekarang yang milih presiden. Artinya prosentase pemerintah untuk menentukan rektor besar gitu, sehingga dia seperti menentukan dia bermain di wali amanat misalnya apa gitu. Tapi di Asia tuh ada prosentase, ada orang yang disimpan gitu Pak, dan sebagainya gitu kan, sehingga membuat kampus secara birokrasi mati, tapi secara fungsional seperti para guru besar itu nggak diikat oleh birokrasi. Begitu juga dengan alumni, gitu. Alumni ini nggak diikat oleh birokrasi. Maka menjadi satu kekuatan baru kalau menurut saya nih Pak Rahman. Karena alumni itu di luar sistem kampus ya. Sistem kampus, tapi dia masih punya akses, gitu kan. Yang penting kan aksesnya kepada mahasiswa, kepada guru besar, bukan juga kepada birokrasi, menumbuhkan satu spirit baru kan gitu Pak. Jadi menurut saya pembentukan forum-forum alumni itu menjadi strategis, gitu kan. Di Bandung ada forum alumni Unpad, gitu kan. Ada forum tentang penegakan Pancasila, anti komunis atau KAPAK di ITB, ada UI Watch di UI, ada di IPB, ada di UGM, di UNER. Sekarang UNER ini juga kelihatan para alumni mulai menggeliat gara-gara pemecatan dekan itu untuk kepentingan politik Pak. Gitu. Mereka marah, masa akademik dijajah begini, gitu kan? Mana kebebasan akademik, gitu kan? Harus dipengaruhi oleh politik, gitu kan? Pragmatik lagi, gitu. Jadi menurut saya adanya forum-forum alumni ini strategis, termasuk adanya sekarang forum ikatan alumni kampus seluruh Indonesia. Itu Pak. Yang mau saya tahu langkah konkretnya apa sih nanti gerakan yang akan dilakukan? Ya, seperti yang sudah muncul spiritnya di kampus. Ini sebetulnya pemerintahan Jokowi ini udah nggak bisa dipertahankan, gitu kan? Sehingga semangat harus diganti loh. Saya kira itu menjadi spirit juga dari pengelompokan akademik seperti ini Pak, gitu Mas Zulkan. Tapi juga ada semangat yang tumbuh juga dalam diskusi-diskusi kita kan Pak. Nggak hanya cukup dimakzulkan, tapi juga ditangkap, diadili supaya perbuatan-perbuatan sewenang-wenangnya yang merugikan rakyat dan masyarakat dipertanggungjawabkan secara terbuka, masuk ke ruang hukum, maka tangkap, adili, gitu. Lalu yang paling menyeluruh kelihatannya spiritnya adalah kembalikan kedaulatan rakyat, karena kedaulatan ini sudah diambil oleh oligarki politik, ya, termasuk partai politik, jadi partai kerasi bukan demokrasi, gitu Pak. Kemudian juga oleh kalangan pengusaha atau oligarki bisnis Pak, gitu. Itu harus rembut lagi nih, gitu oleh rakyat. Jadi misinya misi strategis Pak. Kalau menurut saya jangka pendeknya, gitu kan, kemudian jangka menengahnya dan jangka panjang, sampai juga dalam konteks jangka panjang tadi mengembalikan kedaulatan rakyat serta mengawal, gitu kan, proses-proses kepemimpinan bangsa, siapapun yang memimpin bangsa untuk terjaga dari misi awal negara ini didirikan. Itu Pak. Pak, mungkin nggak ya aksi itu kan Bapak tadi mengatakan di kampus-kampus sudah ada gitu. Ada. Mungkin nggak di aksi ini apa ya, menyatukan semua gerakan itu menjadi satu dari semua kampus, mungkin nggak sih? Ya, saya kira pendekatannya sinergi aja. Jangan lebur. Biar. Kenapa Pak? Maksudnya mungkin fungsi-fungsi koordinasi dan motivasi, dorongan motivasi Pak, gitu kok. Biarkan dibesarkan, gitu kan. Jadi aksi ini yang punya
tadi keanggotaan ataupun kepesertaan seluruh kampus se-Indonesia itu mendorong juga gitu organisasi-organisasi kampus ya, terutama alumni ya sudah ada. Jadi jangan menjadi satu semacam upaya untuk melebur semua, nggak mungkin Pak. Lebih baik ini membantu membesarkan forum-forum alumni yang sudah ada di kampus-kampus yang tersebar, atau yang belum ada kita adakan, baik itu tersendiri atau langsung juga di bawah Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia atau IAKSI. Itu jadi fungsinya bisa sebagai koordinasi, fungsi koordinasi, fungsi aliansi, membangun aliansi, atau bahkan juga menjadi satu organisasi tersendiri. Jadi ini bisa kita buat bangun keragaman kegiatan. Terus nanti dalam prosesnya peran yang diambil itu apakah lebih kepada edukasi kah, atau lebih pada apa ya, gerakan itu apa namanya? Ya, kalau aksi tadinya kenapa kita ambil aksi? Inginnya langsung pada langkah-langkah yang konkret. Ya, gitu Pak. Makanya Ikatan Alumni Kampus Seluruh Indonesia, tapi sebenarnya aksi. Ya. Ini aksi loh, gitulah katakanlah gitu Pak. Itu ada maknanya, bukan cuma sekedar akronim gitu ya. Halo, obrolan kita aja. Direalisasikan nggak apa-apa kan? Memang spiritnya itu, kalau dari sisi itu, bukan soal ininya ya tadi, tapi aksi itu adalah dalam rangka ini ikatan, tapi untuk aksi, bukan hanya untuk ikat-ikatan doang, malah jadi sempit kalau main ikat-ikatan. Gitu Pak. Tapi ini ikatan ini menjadi satu kekuatan supaya kokoh ikatan itu, tapi untuk aksi. Itu dinamisasinya Pak. Ini yang menarik kan ada yang juga dari unsur UGM. Iya. Mungkin nggak sih dari terbentuknya aksi ini nanti akan jelas soal ijazahnya Pak Jokowi itu sebetulnya gimana sih? Ya, akan kita kejar. Itu kan untuk mengejar dugaan ijazah palsunya Pak Jokowi ini dari banyak pintu. Gitu kan? Ada pintu hukum, ada pintu tadi birokrasi akademiknya sendiri, ya kan? Bisa pro kontra di situ, bisa juga dari pintu para alumni, kan gitu Pak. Bisa mereka kita sama-sama tunggu misi kontribusinya bagi bangsa dan negara dengan cara memberi informasi gitu kan tentang apa sih yang sedang dipertanyakan oleh rakyat Indonesia tentang status ijazahnya Presiden Republik Indonesia. Bisa, menurut saya sangat bisa. Berarti aksi ini punya peran yang sangat strategis ya Pak ya? Menurut saya strategis, sepanjang kita bisa mengkonsolidasikan seluruh, gitu, minimal ada representasi dari kampus-kampus seluruh Indonesia, gitu kan, bersatu alumni ini, jadi ragi-raginya itu ada, dia akan punya pengaruh yang besar terhadap baik internal kampusnya maupun kebersamaan antara kampus. Pak, kalau kita bicara tentang pengalaman yang sudah terjadi gitu ya, setiap kali muncul kelompok-kelompok yang bersifat aksi, kayak kami misalnya, kan pasti selalu ada yang itulah gitu ya, sampai kami sendiri akhirnya udah nggak jelas nih bentuknya sekarang. Bagaimana kalau nanti aksi ini juga mengalami entah dalam bentuk intimidasi, entah dalam bentuk ancaman atau yang lain-lain, apakah akan bertahan atau akhirnya? Kalau menurut saya aksi ini lahir di tengah pengalaman yang terjadi seperti itu. Gitu. Jadi tadi bacaan tentang sudah dihambat, sudah dibekukan, sudah ditekan, itu kan proses yang sudah kita alami. Gitu. Maka nggak mungkin dia akan mengulangi kesalahan yang lama, dan nggak mungkin dia akan selemah yang lama. Itu Pak maksudnya. Ketika kita membangun sesuatu yang baru, ya spirit baru, mentalitas baru, dan cara berjuang yang baru, itu yang bisa cepat mencapai
upaya realisasi misinya gitu Pak. Oke. Gitu. Pak, sekarang kan yang tadi terlibat nih di IAKSI ya, tergabung masih agak sedikit, sementara alumni kita tahu banyak banget. Iya. Harapan Bapak terhadap para alumni yang belum bergabung dengan IAKSI, Pak? Ya, saya kira mudah-mudahan nanti kita akan rumuskan tentang narasi misi yang lebih mudah dicerna gitu kan oleh berbagai elemen-elemen akademik kita karena segmennya segmen akademis ini gitu kan, bahwa memang itu menjadi tugas dan kewajiban para akademisi, para alumni gitu, sehingga dengan begitu akan menjadi kekuatan magnetik lah untuk hayu bersama-sama gitu kan. Jadi tinggal pilihannya tadi, apakah memang kita beri kesempatan saja, yang penting kita punya misi begini, Anda mau bikin kelompok di kampus masing-masing seperti itu, ayo kita bekerja sama gitu Pak, dengan semangat misi yang sama itu. Atau ketika sulit dia membentuk sendiri, ya menjadi bagian daripada ikatan alumni kampus Indonesia ini atau IAKSI. Tinggal milih-milih begitu saja Pak, jangan kaku, jangan jadi ini birokrasi baru. Kalau ini jadi birokrasi baru, ya mungkin tadi seperti kasus kami, walaupun kami sebenarnya sudah mencoba untuk tidak menjadi birokrasi baru dengan cara tidak ada hubungan organisatoris pusat dan daerah, tapi ternyata enggak gitu kan, tetap saja. Cuman kalau ini agak beda Pak, ini kampus Pak, sentralnya. Itu kalau kampus itu tidak seperti mungkin organisasi yang di luar kampus, gitu kan. Ya kalau mau menghancurkannya berhadapan dengan kekuatan menengah yang punya basis intelektualitas dan sudah menjadi bagian dari harapan rakyat atau masyarakat. Iya, gitu, Pak. Ya, teman-teman semua memang sejak tahun 2017 kalau nggak salah Pak ya, intervensi terhadap kampus itu mulai ya. Iya. Ketika Mendagri waktu itu Pak Cahyokumolo mengatakan bahwa rektor itu harus dipilih oleh presiden. Makanya saya Pak tulis Pak, kampus harus berontak. Iya betul. Iya Pak. Kalau kampus nggak berontak, kampus dikooptasi oleh kepentingan politik. Saatnya kampus berontak Pak. Karena kampus adalah agen perubahan karena sosial. Kampus agen perubahan sosial dan masa depan bangsa ini ada di kampus. Ada di kampus. Kalau kampus sampai di berang. Kalau kampusnya bermental budak, tadi ramai kan, mental budak katanya kan, Sekelaven Hayes itu kan mental budak. Bagaimana masyarakat rakyatnya? Betul. Dan bagaimana negara bisa menjadi lebih baik? Bagaimana negara mandiri? Bagaimana negara maju? Bagaimana negara jadi modern? Kalau elemen-elemen strategisnya diperbudak. Iya, kampus adalah sumber terpenting buat pergerakan ya Pak. Itu Pak, makanya mungkin agak tajam. Kampus harus berontak, gitu Pak, terhadap kungkungan kepentingan politik pragmatik yang telah mencengkeram kampus Indonesia. Iya, teman-teman saya tadi sempat mengikuti pertemuannya ya, dan mereka memang semuanya itu orang-orang yang menginginkan perubahan terhadap bangsa ini ya Pak ya. Nah, jadi kita berharap bahwa aksi ini bisa mewujudkan keinginan mereka semua untuk membawa perubahan bagi Indonesia ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih katanya ada yang Indonesia bakal meroket, tapi ternyata bisa jadi kebalikan. Iya, dan mudah-mudahan aksi bisa mendorong Indonesia ke arah yang mudah-mudahan, insya Allah. Ya Pak Rijal, terima kasih Pak. Rohman ya, ketemu lagi. Teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Insya Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.